Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Di kesempatan kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Susuk Mayat bagian yang pertama. Cerita kali ini ditulis oleh Mbah Ngesot dan link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Ciao, daripada lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Susuk Mayat bagian yang pertama. Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di Jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut. Karena memang tidak ada yang menarik dari rumah itu. Cat rumahnya sudah memudar, ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan. Juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka walau hari sudah semakin gelap. Di halamannya berdiri dengan subur dan rindang sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik. Dibiarkan matang dan busuk begitu saja sepanjang tahun. Di teras rumah ada 2 kursi kayu dan sebuah meja yang jarang sekali diduduki. Rumah itu terletak di pinggir jalan sehingga setiap orang yang melintas akan berpikir kalau rumah itu terkesan selalu sepi. Walau sebenarnya ada 2 orang penghuni di dalam. Penghuni rumah itu adalah Sarminah, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atiyah, si pembantu yang setia merawatnya. Tapi hari ini tidak seperti hari-hari biasanya. Ada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini. Rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atiyah. Farah adalah satu-satunya keluarga Sarminah yang masih peduli padanya. Setelah anak Sarminah meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarminah yang terbaring sakit selama bertahun-tahun. Sarminah memang sudah sangat tua, tapi entah kenapa ajal tak kunjung menjemputnya. Sehari-hari ia hanya terbaring di atas tempat tidur. Soal makan, minum, bahkan buang air ia lakukan di atas tempat tidurnya. Pembantu yang merawat Sarminah pun sudah berganti-ganti orang dan hanya Atiyah lah yang paling betah merawat nenek tua itu. Ia bekerja sendirian merawat Sarminah di rumah tua itu selama 5 tahun. Namun hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung lantaran jarang sekali ada orang seperti Atiyah yang mau bekerja seperti ini. Di kamar Sarminah, Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Tapi keputusan Atiyah sudah bulat. Ia tetap mau berhenti bekerja. Berkali-kali Atiyah meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji dari Farah. Sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah menawarkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat, ia akhirnya menyerah. Anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atiyah mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu. Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji Atiyah selama sebulan dan pesangonnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah menerima uang itu, Atiyah langsung pamit. Farah mengantarkannya sampai beranda rumah. Setelah Atiyah pergi, Farah menutup pintu lalu menghembuskan nafas berat. Ia bingung kemana harus mencari pengganti Atiyah. Farah melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur, Sarminah terbaring dengan tenang. Matanya terpejam, dadanya turun naik menandakan kalau dia masih hidup. Farah memperhatikan rambut buyutnya. Rambut itu sempurna berwarna putih dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir kali Farah menengoknya. Wajah Sarminah sangat keriput. Kedua bibirnya tenggelam ke dalam mulut. Kulit lehernya melambai dan kedua kakinya kurus kering. Biasanya kalau Sarminah merasa lapar, ingin buang air atau haus, matanya pasti terbuka.
kemudian melengguh macam suara kerbau yang sedang disembelih, memberi pertanda kalau Sarminah ingin dilayani. Untuk urusan makan, selama bertahun-tahun Sarminah hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air. Kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke mulut Sarminah. Itu pun si pembantu harus membukakan mulut Sarminah terlebih dahulu. Saat Farah sedang memandangi kondisi Sarminah, tiba-tiba nenek itu melengguh, matanya terbuka. Farah paham itu, segera dia memeriksa bokong buyutnya. Tapi masih kering. Pampersnya belum bocor karena tadi pagi Atiyah memakaikannya sebanyak 3 lapis. "Mbok mau apa?" tanya Farah sambil senyum ke wajah Sarminah. "Haus ya?" Farah meraih segelas air dari atas meja kecil di samping tempat tidur Sarminah. Ia sendok air tersebut. Namun saat Farah menuangkannya ke mulut Sarminah, air itu malah dimuntahkan. "Mbok lapar?" Tetap saja ketika Farah menuangkan makanan ke mulut Sarminah, nenek itu perlahan memuntahkannya lagi. Farah menyeka rambutnya yang panjang. Ia bingung, sebenarnya apa yang diinginkan buyutnya itu. Ia terus melengguh tidak karuan. Suaranya bahkan terpantul di dinding kamarnya. Dalam kebingungan, ia merogoh telepon genggam, bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarminah lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Sudah beberapa kali Sarminah dibawa ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak. Akhirnya mereka membawa pulang Sarminah dan menyuruh orang lain untuk merawatnya. Saat Sarminah masih melengguh, tiba-tiba terdengar suara gong ditabuh. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Saat Sarminah masih melengguh, tiba-tiba terdengar suara gong ditabuh. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarminah ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarminah. Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Ia heran, siapa tadi yang menabuh gong padahal di kamar itu sepi. Seketika Farah teringat tentang alasan Atiyah berhenti. Ada apa sebenarnya? Kenapa Atiyah terlihat sangat ketakutan? 1 hari sebelumnya, seperti biasa setiap malam, Atiyah mengurus biskuit untuk Sarminah. Malam itu hujan sedang deras, kilat berkelebat, samburat cahaya memantul pada dinding tua. Sebuah radio dibiarkan menyala, menyiarkan lagu dangdut jadul kesukaan Atiyah. Kepala Atiyah mengangguk-angguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan. Ia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkok kecil berisi gerusan biskuit, lalu diaduk hingga halus. Setelah dirasa selesai, ia kemudian beranjak ke kamar Sarminah. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Sarminah tiba-tiba berdiri menghadap jendela. "Mbak udah sembuh?" Sarminah tidak menjawab. Atiyah tersenyum ragu-ragu, hatinya campur aduk, ada senang, heran, dan sekaligus takut. Sudah lama sekali Sarminah terbaring, dan baru sekarang Atiyah melihatnya bisa berdiri. Rambut Sarminah tergerai panjang sepinggang. Rambut itu putih semua. Kebetulan Sarminah sedang mengenakan daster yang juga berwarna putih. Bayangan Sarminah hilang timbul tersorot oleh cahaya kilat. "Susuk mayat," lirih Sarminah. Baru kali itu juga Atiyah mendengar suara Sarminah. Ia bingung apa maksud Sarminah berkata seperti itu. Susuk mayat. Maksudmu apa ya? Atiyah perlahan mendekat. Kilat terus berkelebat. "Bunuh aku." Sarminah kembali berucap aneh, malah minta dibunuh. "Mbok." Atiyah tersenyum. Perlahan ia angkat tangannya untuk menyentuh pundak Sarminah. Tangannya berhasil menyentuh pundak itu. Terasa sekali lengkungan tulangnya.
Maklum saja, tubuh Sarmina hanya tinggal tulang dan kulit, sangat kurus dan sangat kering. Walau pundaknya sudah disentuh, Sarmina tidak memalingkan badan. Ia tetap berdiri menghadap jendela yang tirainya terbuka. "Mbok, makan dulu yuk. Aku udah siapin makanan buat Mbok." "Mbok," lanjut Atiyah. Tubuhnya seperti patung, tidak dapat digerakkan. Saat Atiyah sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarmina, terdengar suara gamelan di kamar sebelah. Suaranya berbaur dengan iringan angklung, gambang, dan gong. Semua alat tersebut adalah milik Sarmina. Sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah. Atiyah tidak pernah membersihkannya. Banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut. Bayangkan saja, siapa malam-malam begini yang memainkan alat-alat tua itu? Atiyah semakin ketakutan. Selama dia bekerja, belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ragu-ragu Atiyah keluar dari kamar, menuju sumber suara tersebut. Pintu kamar didorong perlahan. Dada Atiyah naik turun. Dahinya sudah berkeringat. Derit engsel pintu yang sudah lama tak diminyaki terdengar nyaring. Betapa terkejutnya Atiyah ketika melihat banyak lelaki yang sedang asik memainkan gamelan di kamar tersebut. Semua lelaki terlihat asing. Dari mana datangnya mereka? Kenapa mereka bisa ada di kamar ini? Atiyah mengerutkan dahinya. Dan saat hendak balik badan, berdirilah seorang lelaki muda berparas rupawan mendekati Atiyah. Ia mengenakan belangkon bercorak batik warna kuning. Celana panjang hitamnya cingkrang semata kaki. Ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher lelaki tersebut. Ia tersenyum mendekati Atiyah. Kemudian selendang itu dikalungkannya pada leher. Perlahan Atiyah digiring masuk ke dalam kamar. Suara gamelan semakin bertalu-talu. Atiyah terperdaya. Ia tidak sadarkan diri. Tatap matanya kosong dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu. Atiyah seperti masuk ke dalam kumparan cahaya. Seketika ia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung pertunjukan ronggeng. Orang-orang ramai menontonnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atiyah. Ia meraba pakaiannya sambil terheran-heran. Atiyah mendapati dirinya sudah berpakaian seperti seorang ronggeng. Kebaya, sarung batik, rambutnya pun dikonde. Ada bunga melati di rambut belakangnya. Selendang terselempang di lehernya. Di mana ini? Atiyah kebingungan. Atiyah juga meraba wajahnya. Pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjejer beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung tersebut bukan hanya Atiyah saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun. Di hadapan mereka ada beberapa lelaki yang ngibing, menari sambil nyawer. Perhatian Atiyah tiba-tiba tertuju ke sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng. Hanya saja pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan seperti habis dianiaya. 2 orang memegangi tangannya, sedangkan 1 orangnya lagi menjambak rambutnya. Saat itu juga alunan musik berhenti. Semua orang tertuju kepada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. "Si Sarmina maling pakaian ronggengku. Dasar wanita buruk rupa, terkutuk." Salah satu dari wanita itu memaki-maki Sarmina. "Kau yakin dia malingnya?" Tanya salah seorang penonton. "Kau lihat saja, baju siapa yang ia pakai ini? Ini pakaianku. Aku tidak maling. Aku memungutnya. Baju ini mereka buang di belakang panggung." "Heh, sudah maling, berbohong lagi!" Sekar membentak. "Kita telanjangi saja dia."
Salah seorang dari wanita itu memberi usulan sadis sambil menunjuk wajah Sarminah yang sedang menangis. "Jangan, kumohon jangan." Sarminah merapatkan telapak tangannya, memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya tidak ada yang mendamaikan perseteruan itu. Baju Sarminah dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Ia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahannya. Para lelaki yang menonton kejadian tersebut seperti membiarkan saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarminah. Buru-buru Sarminah pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta beberapa helai pakaian untuk menutupi tubuhnya. Ia berlari sambil menangis kencang dan berteriak, "Terkutuklah kalian!" Semakin jauh tubuhnya, semakin tidak terlihat. Barangkali ia masuk ke dalam hutan. Entahlah. Yang jelas kejadian tersebut membuat Atiyah yang sedang berdiri di panggung tercengang. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarminah kini malah menatap Atiyah dengan tajam. Mereka melangkah mendekati Atiyah. Bukan hanya 3 wanita itu saja, tapi semua orang yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atiyah dengan tatapan dingin. "Kenapa? Aku salah apa?" Atiyah ketakutan. Dada Atiyah seperti ditendang dengan sangat keras. Dalam satu hentakan saja Atiyah tersadar. Ia mendapati dirinya sedang ada di dalam kamar. Nafasnya terengah-engah. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa, ia menutup pintu kamar. Atiyah lalu melangkah menuju kamar Sarminah. Setibanya di dalam kamar, dilihatnya tubuh Sarminah menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Ia menatap Atiyah sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan gontai, Sarminah mendekati pembantunya. "Mayatku, kau mayatku." Atiyah menjerit ketakutan. Ia lari terbirit-birit hendak keluar rumah. Tapi pintunya terkunci rapat dan tidak dapat dibuka. Sarminah semakin mendekat. Tubuh Atiyah sekarang berada di antara selakangan Sarminah. "Mayatku," desis Sarminah. Atiyah pingsan seketika dan bersambung. Sekian dan itulah cerita dari Susuk Mayat bagian yang pertama. Terima kasih Michan ucapkan buat kalian yang setia mengunjungi channel ini ya. Dan tak lupa Michan ingatkan pada kalian ya gengs, untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol lonceng untuk notifikasi video yang selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.